Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya akan mempresentasikan manajemen cafe shop dan biliar Upper House yang beranggotakan empat anggota, yaitu ada Andrian Kristiadi, Faisal Abirahman, Kayla Fiski Sarlana, dan Vera Widianti. Teori budaya dan lingkungan organisasi. Budaya organisasi merupakan sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut oleh para anggota organisasi dan dipengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua unsur dari dalam, internal, maupun luar eksternal, organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Isu budaya organisasi terkini. Yang pertama, budaya inovatif adalah sebuah bentuk pemikiran yang dimana perusahaan memiliki cara berpikir yang baru agar menstimulus kemampuan dan keahlian baru untuk menghasilkan karya yang baru, mendukung kreativitas dan inovasi. Ciri-ciri budaya inovatif yaitu tantangan dan keterlibatan, adanya kebebasan, kepercayaan dan keterbukaan, adanya waktu bagi gagasan, keceriaan dan humor, penyelesaian konflik, silang pendapat, dan pengambilan resiko. Yang kedua, responsif kepada pelanggan merupakan salah satu indikator yang keberhasilan suatu perusahaan yang dimana salah satu contoh rumah makan yang memiliki pelayanan yang cepat sehingga pelanggan akan merasa puas ketika dilayani. Ciri-ciri responsif pada pelanggan yaitu karyawan penuh perhatian, lingkungan kerja fleksibel, kewenangan pengambilan keputusan, kejelasan peran merupakan suatu peranan pada karyawan secara jelas agar pelanggan tidak merasa bingung. Yang terakhir adalah consumer fokus. Yang ketiga adalah spiritualitas pada budaya organisasi adalah nilai-nilai budaya organisasi menumbuh kembangkan kesadaran akan makna hidup melalui kerja yang bermanfaat yang dilakukan dalam konteks komunitas. Ciri-ciri spiritualitas pada budaya organisasi yaitu kesadaran yang kuat akan makna, penekanan pada pengembangan individu, kepercayaan dan keterbukaan, pemberdaya karyawan, toleransi terhadap ekspresi diri karyawan. Teori manajemen global. Ada tiga kemungkinan sikap global. Yang pertama adalah pandangan etnosentris, yaitu pandangan etnosentris memiliki arti pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara asal atau home country, dan pandangan ini menggunakan sistem yang dimiliki dari negara asal. Yang kedua ada pandangan polisentris. Pandangan ini mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah menyimpulkan cara terbaik agar perusahaan dapat beroperasi. Yang ketiga ada pandangan geosentris. Pandangan geosentris berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Pandangan ini menuntut dihapuskannya pandangan etnosentris dan dikembangkannya pemahaman mengenai perbedaan antar kebudayaan. Teori tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Kewajiban sosial dan responsivitas sosial menurut Robin Coulter, manajemen E13 jilid 1, kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dan hukum. Responsivitas sosial adalah situasi di mana sebuah perusahaan terlibat dalam tindakan sosial sebagai respon terhadap beberapa kebutuhan sosial populer. Yang kedua, etika organisasi berdasarkan buku manajemen 3RD edition bab 6 halaman 172 sampai 173, manajer dapat melakukan banyak hal bila benar-benar serius apabila hendak mendorong perilaku etis, menerima karyawan dengan standar etika tinggi, membuat kode etik, memimpin dengan memberi teladan. Teori pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Pengambilan keputusan merupakan sikap yang hati-hati dalam bertindak untuk menentukan sebuah pilihan dari
Beberapa alternatif pengambilan keputusan adalah proses berpikir dan bertindak yang meliputi semua aktivitas pemecah masalah. Pengambilan keputusan efektif. Pengambilan keputusan yang efektif adalah pengambilan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Pengambilan keputusan yang efektif memiliki setidaknya dua komponen, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap pokok masalah. Yang kedua, keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan untuk menghasilkan tindakan nyata yang memberikan dampak pada penyelesaian masalah. Sumber teori perencanaan sumber daya manusia. Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sebuah organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan mereka. Artinya, aset terpenting yang mendukung untuk mencapai tujuan tersebut adalah karyawan yang ada di dalamnya. Untuk diperlukan perencanaan sumber daya manusia guna mengetahui kinerja para tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan atau tuntutan organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Dalam arti sempit, perencanaan sumber daya manusia diartikan untuk mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja dari suatu organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia juga didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa datang. Melalui program ini dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu proses rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Teori prosedur rekrutmen dan seleksi karyawan. Setiap manajemen perusahaan memiliki alur perekrutan dan seleksi karyawan yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh alur model rekrutmen dan seleksi karyawan di PT PZ Kusons Tangerang. Tahap menerima permintaan karyawan dari user atau atasan langsung. Tahap mengisi formulir permintaan karyawan. Tahap pemeriksaan berdasarkan struktur organisasi. Tahap keputusan pemeriksaan berdasarkan struktur organisasi. Contoh alur model rekrutmen dan seleksi karyawan di PT PZ Kusons Tangerang. Tahap persetujuan direktur. Tahap jika disetujui jumlah kebutuhan yang direkrut. Tahap screening menyaring CV, tahap pemanggilan pelamar via email atau telepon, tahap mengisi formulir aplikasi, tahap wawancara dan psikotes, tahap keputusan wawancara dan psikotes, tahap wawancara user atau atasan langsung, tahap pemeriksaan kesehatan, medical check-up, tahap keputusan hasil pemeriksaan kesehatan medical check-up. Motivasi dan teori X dan teori Y MC Gregor. Menurut Muyasa, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Seorang siswa akan belajar bila ada faktor pendorongnya yang disebut motivasi. Teori X dan Y dari Douglas MC Gregor menjelaskan tentang pandangan yang berbeda mengenai manusia dalam organisasi. Teori X merupakan pandangan tradisional di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Pada dasarnya, teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif, merupakan pengadaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Teori X beranggapan bahwa
Pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. Karena tidak menyukai pekerjaan, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha bergerak dalam mencapai tujuan. Pada umumnya, manusia dalam organisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi, sehingga mereka lebih senang dibina, diarahkan. Kebanyakan manusia menghendaki keamanan dalam segala hal. Teorinya merupakan kebalikan dari teori X, merupakan cara pandang manusia yang lebih modern, melihat manusia dari sisi positif. Teori beranggapan bahwa manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja sama, halnya seperti bermain, istirahat. Manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada sanksi. Rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Manusia dalam organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki imajinasi yang tinggi, cakap dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja. Dari hal tersebut di atas, kita bisa melihat bahwa teori Y lebih bersifat dinamis karena menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan pengembangan pada diri individu. Ia menekankan perlunya penyesuaian yang selektif. Isu-isu budaya yang terjadi pada Apros. Dalam mencari seorang karyawan, kafe tidak memiliki spesifikasi keahlian khusus kecuali seorang yang jujur, mau bekerja, dan rajin. Owner dari kafe Apros memberikan kebebasan pendapat bagi karyawannya yang ingin mengekspresikan pendapat ataupun kritik mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kafe. Bukan hanya pendapat maupun kritik, tapi owner juga memberikan kebebasan bagi karyawannya yang ingin melakukan hal lain ketika memiliki waktu senggang. Dengan adanya pemberian kebebasan tapi kepercayaan satu sama lain. Jarang terjadi adanya perselisihan antara owner dan karyawan maupun karyawan dengan karyawan. Bila terjadi perselisihan antar karyawan, owner akan ikut turun tangan, membantu dan mengambil jalan tengah yang menurutnya dapat mendamaikan masalah. Apros juga tak ragu dalam mengambil keputusan yang memiliki resiko tinggi, apalagi di masa pandemi ini. Misalnya, menyediakan meja biliar di dalam kafe guna menarik perhatian pelanggan dan juga menghilangkan kebosanan. Selain itu, owner meminimalisir pengeluaran kafe seperti biaya listrik, air, bahan dasar, makanan, menu yang jarang dibeli tanpa mengurangi gaji karyawan. Kafe ini menerapkan prinsip yang berorientasi kepada karyawan di mana karyawan atau mitra diberi kebebasan dengan cara mereka sendiri supaya customer dapat pelayanan terbaik dan puas hingga datang kembali. Manajemen global di lingkungan Apros. Pada masa ini, Apros Cafe dan Biliar terus berkomitmen tentang rasa dan tamahan karyawan dengan customer. Selain itu, mereka juga terus melakukan promosi di media sosial sebagai bentuk pengenalan kafe secara luas. Namun untuk saat ini, Apros masih belum memiliki rencana untuk memperluas bisnis dengan cara membuka waralaba, franchise maupun global. Dikarenakan masih adanya tantangan-tantangan yang dihadapi seperti modal yang dibutuhkan cukup besar serta tantangan tenaga kerja. Maksudnya sumber daya manusia yang sama-sama mau bekerja keras dalam pencapaian usaha go global. Dapat disimpulkan bahwa owner dari cafe shop ini menggunakan perspektif global yang berupa geosentris. Geosentris merupakan perspektif berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari sentro dunia. Alasan kenapa kami menyimpulkan hal tersebut adalah dikarenakan kafe tersebut lebih berfokus pada pekerja yang unggul dan ulet dalam melakukan pekerjaannya. 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 Dalam melakukan pe
tanggung jawab sosial dan etika organisasi pada Upper House. Etika organisasi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan bagi sebuah organisasi atau perusahaan guna mencegah dan menghindari penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Seperti kebanyakan perusahaan lainnya, Upper House Cafe memiliki beberapa etika organisasi yang wajib ditaati oleh karyawan. Contohnya seperti merokok di dekat customer, bekerja tidak sesuai dengan SOP kerja, serta melayani tanpa senyum, sapa salam. Selain itu, Upper House Cafe juga menerapkan etika kewajiban sosial, yaitu pelarangan hubungan secara romantis antar karyawan karena dapat mengurangi profesional kerja dari karyawan tersebut. Pengembangan usaha cafe shop ini juga menambah nilai positif dalam masyarakat dikarenakan konsep cafe yang nyaman layaknya di rumah, para pelanggan yang merasa jenuh mengerjakan tugas serta kuliner di rumah dapat melakukan hal-hal tersebut di kafe ini dengan aman dan tentram. Selain itu, Upper House Cafe pernah memberikan hidangan untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Kenyamanan kafe ini dapat diraih dengan adanya peran manajer sebagai penjaga kesejahteraan sosial bagi karyawan, seperti manajer akan berusaha untuk mengetahui setiap sifat dari karyawan-karyawan, memberikan arahan dengan tegas namun sopan, serta sedikit candaan agar suasana selalu adem dan tidak ada tekanan. Selain menjaga etika, manajer juga merencanakan dalam pemberian intensif bagi karyawan per hari dan dapat mendapatkan bonus bila mencapai suatu target. Namun, dalam penggunaan plastik, kafe ini masih menggunakan gelas berbahan plastik pada weekend di mana tingkat pengunjung lebih tinggi dari biasanya. Tetapi, Upper House Cafe memiliki suatu keinginan dalam mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan gelas berbahan karton serta mengurangi penggunaan sedotan. Perusahaan pun memiliki strategi Go Green, yaitu memilih menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui dibandingkan menggunakan sumber energi yang berasal dari fosil. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut merupakan produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan efektif yang dilakukan oleh owner Upper House. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola sebuah usaha. Sebagai owner coffee shop Upper House, mereka melakukan pengambilan keputusan dengan melihat dan mendengarkan masukan dari customer serta karyawan yang terbaik untuk kafe. Pengambilan keputusan oleh owner dengan cara melihat dan mendengarkan masukan dari customer, karyawan apa yang terbaik untuk kafe. Pengambilan keputusan terkait cafe approach dilakukan oleh owner dan juga karyawan dengan meeting bersama sehingga keputusan dapat disepakati bersama. Menurut owner dari Approach Coffee, bahwa pengambilan keputusan bersama memakan banyak waktu, tetapi semua resiko dapat ditanggung bersama. Terjadinya pengambilan keputusan secara organisasi atau bersama, sehingga timbulnya konflik yang tidak bisa dihindari. Maka owner Approach Coffee melakukan cara dengan adanya pendekatan individu, sehingga setiap karyawan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Approach Coffee juga menerapkan peringatan serta denda apabila karyawan melanggar SOP yang berlaku. Dengan adanya peraturan tersebut, maka karyawan akan lebih teratur dan profesional. Apabila terdapat fasilitas yang rusak yang disebabkan oleh karyawan, maka owner akan memberikan peringatan lebih hati-hati dalam bekerja. Dengan demikian, karyawan akan menjadi lebih berhati-hati. Sama halnya dengan fasilitas yang rusak disebabkan oleh customer, maka owner akan meyakinkan pelanggan untuk tidak perlu khawatir sehingga tidak perlu ganti rugi. Apabila hasil akhir hitungan pendapatan fisik berbeda dengan komputer, solusi dari owner Approach Coffee dengan mencari di mana letak kesalahannya. Selanjutnya, prosedur rekrutmen dan seleksi karyawan Approach. Sebetulnya, owner dari Approach tidak menghususkan pelamar untuk mempunyai keahlian khusus. Akan tetapi, owner Approach pun memiliki alur rekrutmen. Yang pertama, ada tahap menerima permintaan karyawan dari owner. Kedua, tahap persetujuan owner. Ketiga, tahap screening atau menyaring CV. Keempat, tahap pemanggilan pelamar via email atau telepon.
kelima, tahap wawancara. Keenam, tahap keputusan wawancara. Ketujuh, tahap wawancara owner. Kedelapan, tahap keputusan wawancara owner. Menurut analisa kami, prosedur rekrutmen dan seleksi Aperos memiliki kesamaan dengan PT PZ Cousins Tangerang. Namun, PT PZ Cousins memiliki proses rekrutmen yang terstruktur. Selanjutnya ada langkah owner Aperos dalam menjaga kualitas SDM. Yang pertama, owner dari Aperos tidak pernah memaksakan karyawannya untuk langsung ahli dalam segala hal. Dalam artian, owner Aperos membiarkan para karyawannya tumbuh dan berproses layaknya manusia dan bukan robot. Kedua, owner selalu membuat suasana di tempat kerja terasa nyaman. Dalam artian, saat mereka melakukan job desk, harus fokus dan serius, diiringi sedikit bercandaan akan tetapi tidak berlebihan. Yang ketiga, jika karyawannya melakukan kesalahan, owner akan menegur secara personal, tidak di depan customer atau karyawan lain. Menurutnya, itu adalah bentuk untuk menghargai harga diri karyawan. Yang keempat, setelah pekerjaan selesai, owner selalu menanyakan keluhan apa yang dialami oleh karyawan. Ada kendala yang dialami atau tidak, owner pun tidak sungkan untuk selalu menanyakan kabar mereka. Terkadang sampai curhat tentang masalah pribadi. Sang owner bahkan menganggap karyawan sebagai teman atau keluarga. Bahkan owner tidak mau dianggap sebagai atasan mereka karena menurutnya lebih asik dan lebih gampang teamwork seperti itu. Selanjutnya ada penerapan teori McGregor pada Aperos. Berdasarkan analisa dari kami, Aperos memiliki pandangan teori Y untuk memanajemen karyawannya. Bentuk pandangan teori Y dalam Aperos adalah kebebasan dan kebutuhan. Berikut adalah pandangan teori Y yang diterapkan Aperos. Dalam teori Y, manajemen Aperos juga membebaskan karyawannya untuk berpikir dan memberikan pendapat, karena memang sudah dari internal perusahaan. Karyawan Aperos memang aktif tanpa harus diberikan pandangan teori X, karena sudah benar-benar diseleksi saat masuk interview untuk mendapatkan karyawan terbaik. Bentuk teori Y selanjutnya adalah motivasi yang diberikan pada karyawan. Bentuknya adalah pemberian tunjangan berupa tunjangan hari raya untuk pemberian tunjangan hanya untuk karyawan tetap. Jadi, berdasarkan pertanyaan dan jawaban yang telah dijabarkan, serta melihat fakta yang ada di lapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa Cafe Aperos merupakan kafe yang berorientasi kepada karyawan sehingga kenyamanan karyawan bisa memberi kenyamanan pada pelanggan juga. Selain itu, owner cafe ini juga selalu turun tangan dalam penyelesaian konflik yang terjadi hingga timbul rasa kepercayaan dan keterbukaan antara karyawan dan owner. Dapat juga disimpulkan bahwa Aperos Cafe dan Biliar dalam mencari seorang karyawan, cafe tidak memiliki spesifikasi keahlian secara khusus kecuali seseorang yang jujur, mau bekerja, dan rajin. Aperos juga tidak ragu dalam mengambil keputusan yang memiliki resiko tinggi, apalagi di masa pandemi ini. Selain itu, owner meminimalisir pengeluaran kafe seperti biaya listrik, air, bahan dasar makanan menu yang jarang dibeli, dan lain sebagainya tanpa mengurangi gaji karyawan. Pada masa ini, Aperos Cafe dan Biliar terus berkomitmen tentang rasa dan tamahan karyawan dengan customer. Aperos Cafe dan Biliar terus melakukan promosi di media sosial sebagai bentuk pengenalan kafe secara luas. Dikarenakan masih adanya tantangan-tantangan yang dihadapi seperti modal yang dibutuhkan cukup besar, serta tantangan tenaga kerja, maksudnya sumber daya manusia yang sama-sama mau bekerja keras dalam pencapaian usaha go global. Bisa disimpulkan bahwa owner cafe shop ini menggunakan perspektif global yang berupa geosentris. Geosentris merupakan perspektif berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Aperos menerapkan etika bisnis dan juga tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan. Aperos juga mempunyai standar etis yang harus karyawannya tahu, seperti merokok di dekat customer itu adalah hal yang tidak etis bagi owner Aperos dan juga dilarang mempunyai hubungan khusus antara karyawan dengan maksud untuk menghindari berkurangnya profesional bekerja. Aperos juga positif untuk
untuk sebuah perusahaan yang berdiri di antara masyarakat karena mempunyai lumayan banyak manfaat seperti membuka kafe dengan konsep serasa di rumah yang membuat para pelanggan nyaman untuk melakukan aktivitas di kafe tersebut. Cara manajer approach menjaga kesejahteraan sosial untuk kafe yang dengan cara mengetahui kelebihan dan juga kekurangan sifat karyawan, memerintahkan dengan tegas namun tetap sopan dan juga tidak lupa diberi sedikit bercanda agar suasana tetap selalu adem dan juga mengurangi adanya rasa tekanan. Approach masih menggunakan plastik tetapi hanya di weekend dan juga ada rencana. Approach untuk menggantikan gelas plastik dengan gelas yang berbahan karton untuk mengurangi limbah plastik. Approach juga memilih strategi green dalam bisnisnya dengan cara memilih menggunakan energi yang dapat diperbaharui dibandingkan menggunakan sumber energi yang berasal dari fosil. Produk yang disediakan oleh Approach juga merupakan produk ramah lingkungan. Cafe Approach pun pernah melakukan kegiatan sosial guna untuk menaikkan profit, dan yang dilakukan Approach adalah dengan cara membagikan hidangan berbuka puasa di kala bulan Ramadan. Cafe Shop dan Bilar Approach menganut pengambilan keputusan organisasi. Walaupun jangka waktu dalam pengambilan keputusan memakan waktu yang cukup lama, namun resiko dari keputusan tersebut ditanggung bersama karena adanya pengambilan kesempatan secara organisasi. Demi menjaga kualitas sumber daya manusia, Owner Approach mengambil langkah dengan menjadikan karyawan sebagai teman dan lebih santai dalam bekerja, namun tetap serius ketika ada customer. Tentu berkaitan dengan teori Y, yang mana Owner Approach menggunakan teori Y dari McGregor, yang berarti manajemen perusahaannya menggunakan metode lebih fleksibel bagi para karyawannya dibandingkan dengan teori X. Selain menjadikan karyawan sebagai teman, teori G yang dilakukan oleh Approach adalah motivasi karyawan dengan cara memberi kebutuhan tunjangan pada karyawan seperti THR ataupun bonus akhir tahun. Juga ada saran, di era modernisasi, perusahaan besar dan perusahaan kecil harus memahami isu-isu sosial budaya yang ada pada organisasi. Apalagi perkembangan bisnis cafe shop di Indonesia saat ini sudah begitu pesat, sehingga para pemilik usaha kecil maupun besar butuh melakukan perbaikan di semua bidang. Ada kalanya bidang dasar yang sangat penting dalam hal tersebut adalah sosial dan budaya. Langkah ini perlu dikerjakan agar perubahan yang terjadi di suatu usaha akan menjadi lebih baik. Kami berharap dengan adanya makalah ini, isu-isu sosial budaya yang ada pada organisasi dapat tertera dengan jelas bagaimana cara menyikapi permasalahan sosial budaya. Yaudah. 1, 2, 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf. Terima kasih. Terima kasih.